Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi tentang kolonialisme dan imperialisme pada masa kedudukan VOC. Tapi sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurjal Pratama dengan digit terakhir 042 dan teman-teman saya Alfian Nurdayani dengan digit terakhir 035. Saya Uswalun Kasama dengan digit terakhir 36. Saya Nova Jari dengan digit terakhir 014. Oke, langsung saja tanpa basa-basi, lanjut ke video. Materi yang pertama adalah sejarah dari VOC, yang mana bangsa Belanda pertama kali datang ke wilayah Nusantara pada tahun 1956, yang mana ditandai terdapat 4 kapal ekspedisi Belanda yang mendarat di pelabuhan Banten. Ekspedisi tersebut dipimpin oleh Cornelis de Houtman, namun kedatangan mereka ditolak oleh penguasa Banten saat itu karena Cornelis de Houtman memiliki sifat yang arogan. Kemudian 2 tahun berselang, tepatnya pada tahun 1958, datanglah ekspedisi Belanda yang kedua yang dipimpin oleh Jacob van Dyk, yang mana ekspedisi tersebut memperoleh simpati dan izin oleh pedagang Banten untuk melakukan perdagangan di wilayah Nusantara. Mulanya tujuan mereka melakukan ke Nusantara adalah melakukan perdagangan saja, namun seiring berkembangnya tahun, terdapat persaingan perdagangan antar sesama bangsa Eropa, sehingga pada tahun 1600 dibentuklah EIC atau East Indian Company. Kemudian terdapat seorang anggota parlemen dari Belanda yang bernama Johan van Oldenbarneveldt mengajukan usul mengenai penggabungan pedagang-pedagang Belanda menjadi serikat dagang. Maka pada tanggal 20 Maret 1602, atas prakarsa Pangeran Maurits dan Oldenbarneveldt, didirikan kongsi perdagangan bernama VOC. Selanjutnya ada tujuan dibentuknya VOC. Yang pertama adalah menghindari persaingan dagang tidak sehat di antara sesama pedagang Belanda sehingga keuntungan maksimal dapat diperoleh. Yang kedua adalah memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dagang dengan bangsa Eropa lainnya. Yang ketiga adalah membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol yang masih menduduki Belanda. Dan yang terakhir adalah menguasai pelabuhan-pelabuhan serta kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Ini adalah sistem birokrasi VOC, yang mana untuk memerintah wilayah-wilayah di Indonesia, VOC mengangkat seorang gubernur jenderal yang dibantu oleh 4 orang anggota yang disebut Raad van Indi atau Dewan India. Di bawah gubernur jenderal ada gubernur yang memimpin suatu daerah, serta di bawah gubernur terdapat presiden yang dibantu oleh asisten residen. Kemudian terdapat beberapa daftar nama gubernur jenderal VOC yang dianggap berhasil mengembangkan usaha dan kolonisasi di Indonesia. Yang pertama itu ada Jan Pieterszoon Von tahun 1619 sampai dengan 1629. Kemudian ada Antonio van Diemen tahun 1636 sampai dengan 1645. Kemudian ada John Maskey tahun 1653 sampai 1678 dan ada Cornelis Pilman tahun 1681 sampai dengan 1684. Materi selanjutnya adalah masa kemunduran VOC, yang mana pemerintahan Belanda di Eropa terjadi perubahan yang diakibatkan adanya revolusi Perancis tahun 1789 sampai dengan 1799 dan membuat Republik Batav pada tahun 1795. Hutang VOC pada saat itu mencapai 136,7 juta gulden dan tak lagi tertolong. Pemerintah Belanda akhirnya memutuskan untuk membubarkan VOC pada tanggal 31 Desember 1799. Semua hutang-hutang dan kekayaan VOC diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Kemudian terdapat beberapa faktor runtuhnya VOC. Yang pertama adalah banyak pegawai VOC yang korupsi, kemudian VOC terjerat banyak hutang. Yang ketiga adalah pengeluaran VOC yang semakin besar akibat intervensi politik. Yang keempat, adanya persaingan yang ketat dari pedagang Eropa. Yang kelima, penggunaan tentara sewaan yang membebani kas VOC. Yang kelima, manajemen yang jelek dan mutu pegawai yang merosot. Sebelum membahas mengenai konsep dasar kolonialisme dan imperialisme pada masa VOC, secara garis besar, kolonialisme sebagai suatu ide atau gagasan pergerakan suatu masyarakat sebagai respon atas kondisi alam yang tidak lagi menguntungkan. Sedangkan imperialisme adalah paham ekspansi wilayah yang ditempuh melalui penaklukan ataupun aneksasi terhadap wilayah lain dengan sistem pemerintahan sama dengan kolonialisme. Sejak abad ke-16, sistem ekonomi dan praktik penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara Eropa
tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi merkantilisme yang berkembang di Eropa. Sistem ekonomi yang menekankan praktik ekonomi pemerintahan dan peraturan suatu negara yang berusaha meningkatkan otoritasnya dengan mengorbankan kekuatan nasional negara yang bersaing dengannya. Kolonialisme ini bertujuan untuk ekspansi ke negara lain untuk meningkatkan cadangan uang. Teori inilah yang memicu kolonialisme. Oleh karena itu, karakteristik yang menonjol dalam kerangka ekonomi merkantilisme itu membentukkan koloni dan monopoli perdagangan di luar negerinya sendiri. Jadi tidak mengherankan bahwa kedatangan negara-negara Eropa ke koloni-koloni didirikan di berbagai tempat di dunia timur. Demikian halnya dengan VOC yang bukan hanya sebuah kongsi dagang yang ingin menghasilkan uang, tapi juga ingin memperkuat kekuasaan mereka di Nusantara. VOC yang memiliki hak dan wewenang yang disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah dan parlemen Belanda melakukan penjajahan dan memperkuat dasar imperialisme dan kolonialisme. Dalam menjalankan tugasnya, VOC ini memiliki beberapa wewenang dan hak antara lain: 1. Melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magellan termasuk ke dalam Kepulauan Nusantara. 2. Membentuk angkatan perang sendiri. 3. Melakukan peperangan. 4. Mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. 5. Mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. 6. Mengangkat pegawai sendiri dan memerintahkan di negeri jajahan. Kewenangan di atas sering juga disebut dengan hak oktroi atau hak istimewa. VOC juga melakukan tindakan penjajahan di seluruh Nusantara dengan melakukan beberapa metode pemaksaan. Yang pertama, melakukan pemaksaan melalui monopoli perdagangan. Menurut Sutopo 2007, ketetapan VOC dalam melaksanakan monopoli adalah sebagai berikut. Yang pertama, Foreign Village Sovereignty, yaitu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan VOC. Peraturan ini juga melarang rakyat menjual hasil buminya selain kepada VOC. Yang kedua, kontinenten atau kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi. Yang ketiga, peraturan tentang ketentuan areal dan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam. Yang keempat, ekstiparsi atau yaitu hak VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah agar tidak terjadi kelebihan produksi yang dapat menyebabkan harganya merosot. Yang kelima, pelayaran honggi, yaitu pelayaran dengan perahu kora-kora atau perahu perang untuk mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan VOC dan menindaki terjadinya pelanggaran. Metode pemaksaan VOC yang selanjutnya yaitu perpecahan politik dan tipu muslihat. VOC menerapkan politik divide et impera dan tipu daya muslihat VOC dilaksanakan demi mendapatkan kekuasaan dan keuntungan besar-besarnya. Sebagai contoh, Mataram Islam yang merupakan kerajaan kuat di Jawa akhirnya juga dapat dikendalikan secara penuh oleh VOC. Hal ini terjadi setelah dengan tipu muslihat VOC. Raja Pakubuwono II yang sedang dalam keadaan sakit keras dipaksa untuk menandatangani naskah penyerahan kekuasaan kerajaan Mataram Islam kepada VOC pada tahun 1749. Tidak hanya kerajaan-kerajaan di Jawa, kerajaan-kerajaan di luar Jawa berusaha ditaklukkan. Metode pemaksaan selanjutnya tindakan peperangan dan kekerasan. Pada tahun 1618, Sultan Banten yang dibantu tentara Inggris di bawah Laksamana Thomas Dale berhasil mengusir VOC dari Jayakarta. Orang-orang VOC kemudian menyingkir ke Maluku setelah VOC hengkang dari Jayakarta. Pasukan Banten pada awal tahun 1619 juga mengusir Inggris dari Jayakarta. Dengan demikian, Jayakarta sepenuhnya dapat dikendalikan oleh Kesultanan Banten. Selanjutnya, VOC melakukan perluasan wilayah kontrol dan memperkuat kekuasaannya. Memperluas wilayah kekuasaan sampai ke Sumatera, Malaka, Aceh, Kalimantan Selatan, Makassar, Irian, Papua, dan hampir seluruh Nusantara. Dan untuk memperkuat kekuasaannya dengan semakin luasnya wilayah, membangun benteng pertahanan. Sebagai contoh, benteng Dorsten dibangun di Saparua, benteng Nassau di Banda, di Ambon juga sudah ada benteng New Victoria, benteng Oranye di Ternate, dan benteng Rotterdam di Makassar. Namun, lambat laun sasaran koloni tidak terbatas pada hasil tambang sekalipun. Di wilayah itu juga sudah ada penghuninya. Kolonialisme makin memburuk dengan adanya perebutan dominasi atas daerah potensial oleh para pendatang atau pengkoloni yang berujung peperangan, penaklukan, dan berakhir dengan penjajahan.
terutama bangsa Indonesia yang mempunyai pengalaman dijajah kolonial selama bertahun-tahun, tentu mengklaim bahwa kolonialisme adalah paham yang murni mengajarkan praktik penjajahan dan penindasan terhadap pribumi. Sekali lagi, kecerobohan dan tindakan brutal yang dilakukan VOC menunjukkan bahwa mereka tidak bersyukur ke atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, masuk akal jika ada resistensi dari berbagai wilayah Nusantara, misalnya dari seluruh Provinsi Aceh, Banten, Demak, Mataram, Banjar, Makassar, dan Maluku. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari imperialisme dan kolonialisme pada masa VOC. Yang pertama, contoh dari imperialisme sistem tanam paksa adalah imperialisme pada masa VOC. Sistem tanam paksa adalah sistem yang mengharuskan rakyat Indonesia untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi, teh, dan gula. Untuk pemerintahan kolonial Belanda, sistem ini sangat merugikan rakyat Indonesia karena mereka harus bekerja paksa dengan upah yang rendah. Sistem tanam paksa merupakan salah satu bentuk imperialisme ekonomi. Imperialisme ekonomi adalah imperialisme yang bertujuan untuk menguasai sumber daya alam dan tenaga kerja negara lain untuk kepentingan ekonomi negara penjajah. Dalam hal ini, VOC menguasai sumber daya alam dan tenaga kerja Indonesia untuk kepentingan ekonomi Belanda. Sistem tanam paksa juga merupakan salah satu bentuk imperialisme politik. Imperialisme politik adalah imperialisme yang bertujuan untuk menguasai pertahanan negara lain. Dalam hal ini, VOC menguasai pemerintahan Indonesia untuk kepentingan politik Belanda. Berikut adalah beberapa alasan mengapa sistem tanam paksa dapat dikategorikan sebagai imperialisme. Yang pertama, sistem ini dipaksa oleh pemerintahan kolonial Belanda kepada rakyat Indonesia. Yang kedua, sistem ini merugikan rakyat Indonesia karena mereka harus bekerja paksa dengan upah yang rendah. Yang ketiga, sistem ini bertujuan untuk menguasai sumber daya alam dan tenaga kerja Indonesia untuk kepentingan ekonomi Belanda. Dan selanjutnya, sistem ini juga bertujuan untuk menguasai pemerintahan Indonesia untuk kepentingan politik Belanda. Sistem tanam paksa diberlakukan oleh VOC pada tahun 1830 dan berakhir pada tahun 1870. Sistem ini sangat merugikan rakyat Indonesia dan menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya gerakan nasional Indonesia. Selanjutnya, contoh dari kolonialisme pada masa VOC, yaitu eksplanasi teritorial adalah kolonialisme pada masa VOC. Eksplanasi teritorial adalah salah satu cara yang digunakan oleh VOC untuk menguasai Indonesia. Dengan melakukan eksplanasi teritorial, VOC dapat menguasai wilayah yang lebih luas dan sumber daya alam yang lebih banyak. Eksplanasi teritorial VOC dimulai pada tahun 1602 ketika VOC mendirikan kantor pusatnya di Batavia. Pada tahun-tahun berikutnya, VOC melakukan eksplanasi ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Maluku, Jawa, dan Sumatera. Eksplanasi teritorial VOC ini dilakukan dengan berbagai cara, termasuk VOC sering membuat perjanjian dan penguasaan lokal untuk mendapatkan hak monopoli perdagangan atau hak penguasaan wilayah. Selanjutnya, VOC juga sering menggunakan perang untuk memaksa penguasa lokal untuk tunduk pada VOC. Eksplanasi teritorial ini menyebabkan Indonesia menjadi jajahan Belanda selama 360 tahun. Selama masa penjajahan ini, rakyat Indonesia mengalami berbagai penderitaan seperti eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja, rasisme, dan diskriminasi. Berikut adalah contoh dari eksplanasi teritorial VOC di Indonesia, yaitu salah satunya Perang Aceh pada 1873 sampai 1914. Perang ini terjadi antara pemerintahan kolonial Belanda dan Kesultanan Aceh. Perang ini berakhir dengan kemenangan Belanda dan Aceh menjadi bagian dari Hindia Belanda. Dampak imperialisme dan kolonialisme pada masa kedudukan VOC. Yang pertama yaitu pada bidang politik, VOC menerapkan sistem indirect rule atau sistem pemerintahan tidak langsung, yaitu dengan memanfaatkan penguasa-penguasa tradisional seperti bupati dan raja yang memerintah atas nama VOC. Kemudian, bidang politik lainnya, banyak bangsa Indonesia yang berselisih dan terpecah belah dengan bangsanya sendiri karena adanya campur tangan VOC atau politik adu domba seperti konflik perebutan tahta di Mataram dan Perang Makassar. Sehingga melalui politik adu domba ini, VOC bisa dengan mudah menyingkirkan pihak pribumi yang menentang kebijakannya. Kemudian, dampak imperialisme dan kolonialisme
pada bidang ekonomi, yaitu VOC mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia, terutama rempah-rempah seperti kepala, cengkeh, dan lada. Kemudian VOC ini memonopoli perdagangan yang melibatkan kendali penuh atas perdagangan di wilayah-wilayah yang mereka kuasai. VOC menghambat persaingan dengan mengontrol akses ke sumber daya dan pasar. Nah, dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan VOC tersebut menyebabkan rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Dampak ekonomi yang lainnya yaitu VOC memperkenalkan mata uang logam dan mata uang pada sebagian besar wilayah yang mereka kuasai, menggantikan sistem barter tradisional. Nah, hal tersebut memfasilitasi perdagangan dan memodernisasi sistem ekonomi. Kemudian, dampak imperialisme dan kolonialisme pada masa kedudukan VOC ini berdampak juga dalam bidang pendidikan, yaitu adanya sekolah. VOC ini mendirikan sekolahnya pertama kali di Ambon pada tahun 1607. Pelajaran yang diberikan ini berupa membaca, menulis, dan sembahyang. Nah, tujuan berdirinya sekolah ini untuk menghasilkan tenaga kerja yang cakap yang nantinya dapat dipekerjakan pada pemerintahan, administrasi, dan di gereja. Kemudian dampak imperialisme dan kolonialisme pada masa kedudukan VOC ini juga berdampak pada sosial budaya. Nah, VOC ini membawa agama Kristen Protestan ke wilayah-wilayah jajahannya. Nah, agama ini dipromosikan secara aktif dan beberapa penduduk di bumi setempat masuk ke dalam agama Kristen Protestan. Kemudian VOC juga memperkenalkan bahasa Belanda di wilayah-wilayah jajahannya. Nah, bahasa Belanda ini digunakan dalam administrasi, perdagangan, dan pendidikan. Pengaruh bahasa Belanda masih terasa dalam bahasa Indonesia hingga saat ini, terutama dalam istilah-istilah teknis, kata serapan, dan sebutan yang digunakan dalam administrasi. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Banyak salahnya dan kekurangan, mohon maaf. Jangan lupa like and subscribe, dan jangan lupa komen juga. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.